Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi D4 Analis Kesehatan. Kami akan menyampaikan sedikit materi tentang polymerase chain reaction atau singkatan dari PCR. Metode atau teknik yang digunakan untuk mengcopy urutan DNA tertentu bagi sejumlah ribuan jutaan kali dari jumlah semula dikenal sebagai PCR. Teknik ini mampu memperbanyak sebuah urutan 105-106 kali dari jumlah nanogram DNA template dalam latar belakang besar pada sequence yang tidak relevan, misalnya dari total DNA genomik. Polymerase chain reaction dapat digunakan untuk 1. Amplifikasi urutan nukleotida. 2. Menentukan kondisi urutan nukleotida suatu DNA yang mengalami mutasi. 3. Bidang kedokteran forensik. 4. Melacak asal-usul seseorang dengan membanding fingerprint. Komponen penting PCR yaitu DNA template, enzim, buffer, kemudian DNTPS, oligonukleotida primer. DNA template yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6 molekul. Untuk oligonukleotida primer, suatu sekuen oligonukleotida pendek 18 sampai 28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Untuk enzim tag DNA polimer untuk melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA dari Eubacterium. Yang terakhir buffers yaitu untuk larutan pendukung. Tahapan dalam PCR ada denaturasi, annealing, dan ekstensi. Denaturasi dilakukan pada suhu 90-95 suhu sehingga terjadi pemisahan ganda DNA menjadi dua utas tunggal DNA yang menjadi cetakan template, tempat penampilan primer, dan tempat kerja DNA polimerase. Annealing yang kedua yaitu annealing untuk suhu yang diturunkan untuk penempatan primer oligonukleotida pada sequence yang komplementer pada molekul DNA cetakan. Tahap ini disebut annealing. Untuk ekstensi, suhunya optimum untuk kerja enzim tag DNA polimerase yang mengkatalisis reaksi penambahan monokleotida pada primer yang sesuai dengan utas DNA komplemen yang berada di sebelahnya, sehingga dihasilkan amplifikasi sequence target DNA yang efisien. Kelemahan dari PCR yaitu optimasi perlu waktu. Jika tidak optimum, menyebab terjadi kesalahan interpretasi. Kemudian yang kedua, karena sangat sensitif menyebabkan problem kontaminasi sangat tinggi. Yang terakhir yaitu kebersihan atau tanpa adanya kontaminasi dituntut sangat tinggi pada saat bekerja. Kelebihannya yaitu dapat menganalisis DNA yang sangat tinggi. Terus untuk spesifik sederhana, dapat menganalisis banyak sampel dengan cepat, mampu mendeteksi halaman. Cara kerja dari alat PCR yaitu menggunakan isolasi DNA. Yang pertama, kondisi ruangan dan sekitar tempat kita bekerja sebaiknya dalam kondisi bersih dan kontaminan. Dari kontaminan menggunakan apa? Yaitu menggunakan sarung tangan, penyemprotan alkohol 70% pada area meja kerja. Kemudian menyiapkan tube PCR dari bahan primer RAPD, DNA template mix, dan DDH2O dengan label pada masing-masing tube sesuai kode sampel. Kemudian membuat larutan PCR dari komponen-komponen tersebut. Sebelum menggunakan, kita atur dahulu sebelum larutan yang dikehendaki dengan cara memutar bagian kepala pipet hingga angka mencapai volume yang dikehendaki. Lalu pasang HP sesuai dengan ukuran mikropipet, kemudian ambil primer RAPD menggunakan mikropipet, tutup dahulu primer tube, kemudian keluarkan primer dalam PCR tube
baru, alangkah lebih baik jika larutan dikeluarkan pada bagian dasar PCR tube. Setelah itu, lepaskan tip dari mikropipet dan ganti dengan tip yang baru. Bila akan melanjutkan dengan larutan jenis lain, langkah selanjutnya yaitu mengulang langkah sebelumnya dengan mencampur larutan DDH2O. Setelah itu, homogenkan sampel dengan mix perlahan menggunakan jari pada ujung tube. Setelah sampel diberi label, PCR tube dimasukkan ke dalam mesin PCR. Mesin PCR ditutup dengan benar dan menghidupkannya dengan menekan tombol on. Setelah itu, kita atur siklus PCR dengan pengaturan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pre-denaturasi. Atur dengan suhu 94 suhu selama 5 menit. Kemudian tahap denaturasi kita atur dengan suhu 94 derajat Celcius selama 1 menit. Untuk tahap annealing kita atur dengan suhu 47 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk tahap elongasi kita atur dengan suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian bisa atur siklus denaturasi hingga annealing dengan mengulangnya sebanyak 35 kali. Lalu pada tahap fase elongasi, atur dengan suhu 72 derajat Celcius selama 5 menit PCR mix hingga siklus mesin PCR sudah teratur. Setelah selesai, jalankan proses PCR dan tunggu hingga selesai. Setelah proses selesai, matikan mesin PCR dan hasilnya dapat dicek pada UV transluminator.